Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kita akan kembali ke sesi Q&A dan kebetulan saya udah pilih satu buah foto dan video ini kita akan membahas mengenai editing dalam fotografi. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Saya akan coba jawab satu persatu email teman-teman yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Dan kebetulan hari ini email yang saya pilih adalah email dari Rio Nurgiono. Alamat emailnya adalah rionurgiono@gmail.com. Selamat sore Kak Marta, saya Rio dari Bogor. Sebelumnya berterima kasih banyak untuk setiap video yang sangat mengedukasi saya dalam fotografi. Saya memulai foto 3 bulan lalu, ada kendala dalam proses editing. Yang ingin saya tanyakan yaitu kenapa objek utama pada foto saya selalu seperti mencolok sendiri di antara backgroundnya. Kesalahan apa yang saya lakukan dan bagaimana untuk membuatnya kembali natural namun terlihat tajam pada objek. Terima kasih. Kemudian dilampirkan 2 buah foto. Foto yang pertama yang belum diedit dan foto yang kedua yang sudah diedit. Nah, sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, yang selalu berbagi bagi teman-teman lainnya yang pencinta fotografi yang sedang belajar dalam dunia kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin baru tahu atau baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan juga industri kreatif. Dan buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, kita sekarang coba bahas foto dari Rio. Di sini kalau aku lihat ada satu buah foto di mana ada satu orang bapak yang menghadap ke belakang, lalu kemudian di sini sepertinya aku nggak tahu di tempat pintu masuk tertentu ya, mungkin stasiun kereta atau stasiun lainnya. Dan kalau aku lihat di sini ada beberapa detail di mana detail ini memiliki exposure yang berbeda-beda. Buat teman-teman yang mungkin di sini bingung ya, apa sih exposure? Lalu bagaimana kita bisa mengetahui mengenai sebuah foto itu seperti apa gelap terangnya? Teman-teman bisa cek pembahasan mengenai exposure di video di bawah ini, dan juga buat teman-teman yang pengen tahu pembahasan mengenai histogram yang bisa memberikan kita informasi mengenai gelap terang dalam sebuah foto, teman-teman juga bisa langsung cek di video di bawah ini. Di sini ada satu sisi yang lumayan mencolok, yaitu di bagian belakang sepertinya ada monitor yang sifatnya mungkin digital ya. Bukan cuma sekedar banner yang printing seperti itu, tapi ini adalah seperti monitor di mana ada sebuah iklan dan juga lumayan cerah. Nah, di sini buat teman-teman sebenarnya ketika kita mau masuk pembahasan mengenai editing, ada satu hal yang teman-teman harus pikirkan terlebih dahulu adalah bahan bakunya dulu nih. Fotonya itu sendiri. Jadi foto itu sebaiknya memiliki exposure yang cukup baik sehingga pada saat teman-teman melakukan post processing atau editing, di sini teman-teman bisa meminimalisir proses yang terlalu berat. Nah, di video saya sebelumnya sebenarnya saya pernah membahas mengenai sebuah proses pada saat kita ingin melakukan sebuah photoshoot ya. Mungkin kalau teman-teman di sini yang baru belajar, mungkin step awalnya adalah melakukan snapshot aja, misalkan lagi traveling ke satu tempat, lalu ngambil street fotografi di mana lightingnya adalah lighting seadanya, ambient light di sekitar kita, itu sebenarnya tidak apa-apa. Nah, di sini teman-teman cobalah memulai dengan 3 proses utama, yaitu pre-production, production, dan juga post-production. Di sini kalau teman-teman mungkin mendengar pembahasan saya sebelumnya itu, ini ranahnya sangat-sangat di industrial banget, di komersial banget gitu ya. Tapi ini sebenarnya prinsip buat teman-teman siapapun dengan profesi apapun wajib melakukan 3 hal tersebut. Jadi yang pertama adalah pre-production, kita harus melakukan persiapan dulu. Persiapan ini apa sih yang harus dilakukan? Misalkan teman-teman ingin pergi satu tempat, ada baiknya teman-teman melakukan evaluasi atau survei atau reki ya. Nah, di sini fungsinya adalah supaya kita lebih banyak informasi yang kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam proses photoshoot tersebut. Artinya di sini teman-teman bisa menyiapkan kamera yang cocok, lensa yang cocok, lighting yang cocok gitu ya. Dan juga teman-teman juga bisa menentukan spot-spot mana yang kira-kira akan baik untuk foto kamu. Nah, kemudian dari hal tersebut baru teman-teman masuk ke hari H-nya, di mana hari pemotretan.
Nah, teman-teman di sini akan lebih mudah jika pre-production kalian lebih lengkap datanya. Jadi teman-teman udah ada survei, oh kayaknya di spot ini bagian sana nih yang ada pintu atau ada terowongan itu akan lebih bagus karena lightingnya datang dari pagi hari, artinya akan menyamping. Dan juga jamnya misalnya, oh akan lebih baik kalau di shoot jam 8, jam 9 pagi, misalnya seperti itu. Dan ketika photoshoot itu semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Tapi di sini bukan berarti teman-teman kalau tidak melakukan pre-production, teman-teman tidak bisa melakukan pemotretan. Bisa saja, nah di sini teman-teman bisa langsung melakukan eksplorasi, tapi mungkin akan memakan waktu jauh lebih lama. Apakah setelah kita mengetahui informasi tersebut, kita tidak boleh melakukan improvisasi? Tidak juga. Jadi buat teman-teman, biasanya kita bisa melakukan photoshoot di mana ada main shot yang memang sudah kita persiapkan. Sisanya adalah improvisasi kita di lapangan. Ketika misalnya, lucu juga nih ketemu spot baru di bagian sini. Oh, lucu juga nih lalu ada orang lewat. Nah, di sini mungkin teman-teman akan mendapatkan beragam file yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nah, di sini untuk pembahasan mengenai post production atau editing gitu ya. Editing dalam fotografi ini memang sangat unik. Kita harus tahu dulu apa yang kita ingin komunikasikan. Kalau pendapat saya mengenai editing dari foto yang sudah dikirimkan ini, mataku itu pertama kali melihat tertuju pada si layar di belakang yang ada gambar banner dan sebagainya. Nah, ini menurut aku harus dipikirkan karena ketika kita melihat sebuah foto harus dilihat yang mana dulu yang paling eye-catching. Kalau tadi dibilang bahwa adalah objeknya yang objek utamanya menonjol, kalau opini aku dari mataku, ini aku nggak melihat pada si bapaknya, tapi justru aku lihat adalah layar di bagian belakang yang terlalu kuat. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa melakukan adjustment, teman-teman bisa melakukan editing di mana bagian yang terlalu gelap bisa diangkat shadow-nya. Nah, ini yang disebut sebagai dynamic range, di mana sebuah foto itu memiliki rentang antara gelap dan terang yang cukup panjang. Tergantung kamera kamu memiliki dynamic range yang panjang atau tidak. Ini ada kaitannya tentang sensor, dan buat teman-teman yang mungkin penasaran pengen tahu pembahasan mengenai dynamic range bisa cek di video saya sebelumnya, dan juga pembahasan mengenai sensor juga bisa langsung cek di video saya yang sebelumnya ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton, teman-teman bisa juga berkomentar kira-kira bagaimana sih teman-teman suka dengan sensor yang lebih besar atau teman-teman suka dengan sensor yang lebih kecil. Nah, di sini juga buat teman-teman semua yang harus dipikirkan ketika teman-teman melihat satu buah foto, misalkan secara lighting mungkin tidak sempurna, mungkin jatuh lightingnya pada spot yang lain, apakah masih bisa diperbaiki? Ini sebenarnya masih bisa diperbaiki. Teman-teman bisa melakukan editing di Capture One ataupun di Photoshop gitu ya. Dan di sini buat teman-teman semua yang mungkin belum tahu misalnya editing tuh mesti diapain sih? Nah, teman-teman harus pikirkan dulu ketika kita melihat satu buah foto yang ingin kita ceritakan pertama kali itu bagian mananya. Karena mata manusia itu biasanya langsung tertarik pada satu spot tertentu. Apakah itu cahayanya lebih terang, atau momentumnya memang terjadi pada bagian tersebut gitu ya, atau ada leading line. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana seseorang melihat output atau foto yang kita hasilkan. Buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu tentang teori komposisi bisa langsung cek ke video di bawah ini. Oke, nah itu mungkin tips dari saya ya, ketika teman-teman ingin melakukan editing pertama kali harus dipikirkan objek mana yang menjadi inti cerita kita. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan dodging and burning, itu bisa dilakukan di post production atau di editing ya, di Photoshop ataupun di Capture One atau di aplikasi lainnya. Tapi yang paling penting adalah kita tahu dulu bagian mana yang ingin kita highlight lebih, yang lebih extraordinary atau yang memang inilah inti ceritanya. Jadi teman-teman mungkin dalam fotografi tahu yang namanya point of interest. Point of interest itu bisa kamu push pada saat pemotretan, artinya misalkan diberikan lighting yang lebih luar biasa gitu ya, sehingga lebih stand out dibandingkan background lainnya yang mungkin kalau teman-teman bermain strobe light, teman-teman tahu ya, strobe light itu bisa killing the ambience, jadi hanya si objek utama yang lebih stand out dibanding lighting-lighting di bagian belakang. Nah, atau teman-teman bisa melakukan di post processing, di editing. Nah, apakah semua foto itu bisa diedit? Ini juga sebuah pertanyaan yang lumayan sering dan juga mungkin ada teman-teman yang
kontra terhadap editing ya. Di sini teman-teman harus tahu bahwa sebuah foto yang bahan mentahnya itu tidak bagus, outputnya juga mungkin akan menghasilkan yang tidak bagus juga. Ketika sebuah foto, kita istilah kasarnya adalah garbage in, garbage out. Jadi kalau fotonya udah parah banget, hancur banget, nah itu juga keluarnya mungkin tidak sempurna. Tapi buat teman-teman di sini mungkin teman-teman ada yang suka editing foto yang memang sangat-sangat hardcore banget gitu ya, yang bener-bener looks-nya juga udah nggak kayak foto. Looks-nya mungkin lebih kelihatan kayak lukisan atau bahkan mungkin kayak ilustrasi abstrak gitu. Itu sebenarnya sah-sah aja karena ini udah masuk ke dalam ranahnya selera. Tapi kalau buat saya pribadi, biasanya karena saya seorang fotografer, saya ingin foto saya itu walaupun diedit, tapi tetap looks-nya itu kerasa ini adalah sebuah foto. Ke sebuah foto yang real itu pastinya butuh bahan mentah yang benar-benar kuat secara lighting dan sebagainya. Artinya foto-foto itu walaupun di DI ataupun di retouch, nah di sini tetap kita masih bisa merasakan ini adalah sebuah foto. Atau mungkin kalau zaman sekarang nih ya, kan lagi happening banget soal AI gitu ya. Kan kita sebagai penikmat kita bisa ngebandingin, oh ini yang AI looks-nya nggak real ya, kayak dibuat animasi 3D atau memang nggak ada feel kayak fotonya, nggak ada grainish-nya, lalu kemudian semuanya looks terlalu sempurna gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang memang suka banget dengan outputnya AI. Jadi ini adalah sebuah pembahasan yang memang sangat subjektif sekali. Setiap orang punya opini yang berbeda-beda. Tapi buat teman-teman yang baru belajar fotografi dan juga mungkin ingin memaksimalkan editingnya, banyak-banyaklah berlatih. Dan tadi yang saya sebutkan, cari yang paling utamanya itu apa. Nah, step keduanya, kalau teman-teman di sini mungkin pernah nonton di video saya mengenai color theory, cobalah memilih warna yang memang pas. Jadi artinya tidak semua warna itu bisa dimasukkan dalam sebuah frame. Ada kalanya kita harus mematikan warna-warna tertentu yang mungkin distracting atau mengganggu output foto kita. Lalu di sini juga setelah itu, teman-teman juga bisa melakukan dodging and burning untuk memaksimalkan hasil ya. Tapi semua itu kembali ke foto kita harus baik dulu, baru kita bisa melakukan editing yang lebih mudah dan juga output yang tidak terlalu memberatkan proses editingnya. Kemudian sisi lain adalah mengenai warna nih. Kalau tadi aku bilang, oh ada beberapa warna yang harus dimatikan. Di sini juga kalau aku lihat kan memang ada beberapa proses color grading yang kamu lakukan ya. Ini kan warnanya agak lebih cyan kalau aku lihat. Nah, sebenarnya ini adalah ranah-ranah yang sangat-sangat subjektif. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan editing, warnanya mau seperti apa, cobalah mencari referensi kamu sendiri. Jadi kamu misalnya ada orang yang suka warnanya lebih warm, ada orang yang lebih suka yang lebih cold gitu. Dan itu benar-benar aja, nggak ada yang salah gitu. Karena kembali referensi kita mau seperti apa. Dan biasanya kalau identitas dari karakter foto kita itu kembali ke manusianya juga. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa, oh style saya tuh yang kayak begini, itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Jadi semuanya kembali ke selera kamu maunya seperti apa. Jadi di sini kalau grading, kalau aku lihat, aku nggak tahu ini memang seleranya atau bukan, tapi pastikan kamu menemukan selera kamu dulu, mau arahnya kemana. Ini agak sedikit berbeda pembahasannya ketika teman-teman masuk ke dalam ranahnya komersial, di mana mungkin teman-teman bekerja untuk sebuah brand tertentu, untuk perusahaan tertentu. Nah itu ada yang namanya brand DNA, ya, ada brand identity juga. Jadi teman-teman biasanya harus mengikuti guidance yang sudah ditentukan. Itu tidak boleh diacak-acak gitu. Jadi semua brand, apalagi brand yang internasional, itu biasanya harus mengikuti guidance yang sudah mereka tentukan. Tapi kalau teman-teman di sini adalah teman-teman yang personal, yang mengerjakan untuk kebutuhan sendiri, carilah identity yang paling kamu suka, yang kamu rasa ini gua banget. Nah buat teman-teman semua, semoga pembahasan kali ini bisa membantu mencerahkan teman-teman yang sedang belajar editing. Dan juga buat teman-teman lainnya yang mungkin ingin membahas tentang foto-fotonya, atau ada pertanyaan tertentu, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.